Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat darinya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan menjadikan majelis kita nantinya sebagai salah satu pemberat timbang kebaikan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Baik. Kita lanjutkan kajian Ahad pagi kita, yaitu masih membahas tentang kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu tentang akidah atau keimanan-keimanan yang seharusnya diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab ini dimulai dengan bagaimana keimanan kita terhadap asma wa sifat, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan keimanan yang paling tinggi, yaitu keimanan dengan yang berkaitan dengan sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan yaitu perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala tentang perkataan Imam Ahmad. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan dari ucapan Imam Ahmad tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahaditsin nuzul wa shibhiha. Apa yang terkandung dalam ucapan Imam Ahmad terhadap hadis-hadis an-nuzul, yaitu hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat Allah, yaitu salah satunya sifat turun dan juga yang semakna dengannya, ya, artinya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadammana kalamul Imam Ahmad rahimahullah alladzi naqalahu anhu al-muallif ma ya'ti. Kandungan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala yang dinukil oleh muallif di sini sebagai berikut. Yang pertama, wujubul iman wa tasdiq bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahaditsis sifati min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayatin. Wajibnya beriman dan membenarkan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hadis-hadis sifat, yaitu hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menambahi dan tanpa mengurangi.
Artinya sesuai dengan apa yang datang dengannya Rasulullah SAW berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka disitulah kita diwajibkan untuk beriman dan membenarkan. Tidak boleh kita mengurang-urangi ataupun menambah-nambahi. Mengurang-urangi ini sebagaimana yaitu orang-orang ahlu ta'wil, ya, yang menafsirkan tidak sesuai dengan teks dari hadis-hadis tersebut, tidak sesuai dengan zahirnya, maka itu namanya mengurangi, ya. Atau itu dinamakan menambahi juga bisa. Dan adapun mengurangi ini sebagaimana ahlu tamtsil, ya. Mereka mengurangi hak Allah karena mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Setiap sifat yang mereka terima, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini pasti akan berpikiran bahwasanya sifat tersebut sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluknya pada hakikatnya. Maka ini namanya mengurangi. Wala haddin, ya, tanpa kita membatasinya, ya, tanpa membatasinya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya, maka tidak boleh kita batasi, ya. Wala ghayatin, dan tidak ada puncaknya, dalam artian apapun yang kita tetapkan tersebut pada hakikatnya jauh, ya, jauh lebih agung, ya. Karena pada hakikatnya adalah tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala khususnya, ini semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya. Kemudian yang kedua, innahu la kaifa wala ma'na. Ucapan Imam Ahmad bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut selain diimani dan dibenarkan, dan bahwasanya tidak ada kaifa, la kaifa, tidak ada hakikat di sini, maksudnya hakikatnya kita tidak akan tahu, ya. Hakikatnya kita tidak tahu hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengimani Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam, ya. Satu contoh, maka kita imani, kita benarkan bahwasanya Allah turun secara hakikat. Cuman hakikat bagaimananya turunnya Allah Subhanahu wa taala itu yang kita tidak mengetahuinya. Hakikatnya ada tapi kita tidak tahu, ya, karena zat yang melakukan nuzul, yang melakukan turun tersebut itu kita tidak tahu, ya. Zat dari Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya kita tidak tahu, karena itu hal yang gaib. Maka sifat yang dilakukan oleh zat yang kita tidak mengetahuinya tentunya juga mengikuti dari zat tersebut, kita tidak juga mengetahuinya. Tapi kita yakini hakikatnya ada. Nuzul itu hakikat, turunnya itu hakikat, secara lafaz maupun maknanya, ya. Namanya turun, ya, kita imani turun, ya, secara bahasa, secara makna turun, ya. Tapi kalau ditanya bagaimana turunnya, wallahu a'lam, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, ya. Wala ma'nan, dan tidak pula makna, la nukayyifu hadhihi sifati li'anna takyifaha mumtani'un lima sabab. Ini yaitu kita tidak membagaimanakan sifat-sifat tersebut, ya, karena bagaimananya sifat tersebut, hakikatnya sifat tersebut itu mumtani'un, itu tidak mungkin untuk kita ketahui. Ini sebagaimana yang telah lalu. Walaysa muraduhu an la kaifata li sifatihi, li'anna sifatihi thabitatun haqqan. Dan bukanlah yang dimaksud tidak ada kaifiahnya, itu bukan berarti tidak ada hakikatnya, tapi yang dimaksud adalah kaifiah di sini tadi, hakikat bagaimananya itu yang kita tidak mengetahuinya. Karena kaifiah dalam sifat itu mesti ada, ya. Wa kullu syai'in thabitin, dan setiap segala sesuatu yang tetap, fala budda lahu min kaifiyatin, maka sudah pasti ada hakikatnya, sudah pasti ada hakikatnya. Alakinna
kaifiyat sifatillahi ghairu ma'lumatin lana, akan tapi bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita ketahui, ya. Sekali lagi, karena zat Allah tidak kita ketahui, maka kaifiyahnya pun tidak kita ketahui. Beda kalau secara zat sesuatu itu kita ketahui, maka bagaimana sifat yang dia lakukan pasti kita ketahui, ya, pasti kita ketahui. Contohnya, kita ketika dikatakan ada hewan namanya sapi, kita bisa lihat sapi secara kasat mata, kita bisa lihat. Kemudian sapi ini punya sifat mengunyah, ya, sifat mengunyah makanan, dia bisa mengunyah makanan. Maka sifat bagaimananya, kalau kita ditanya bagaimana toto sapi itu kalau mengunyah makanan, maka kita akan tahu, karena kita tahu zat sapi, ya. Sapi mengunyah makanan bisa kita tirukan, oh ngunyahnya modelnya seperti ini, ya, modelnya seperti ini. Kita bisa gambarkan kepada seseorang yang bertanya bagaimana sifatnya, bagaimana caranya sapi itu mengunyah, sifat mengunyah dari sapi. Ini kenapa kita bisa ceritakan, karena sapi zat yang bisa kita indra, kita bisa lihat, ya. Tapi karena zat Allah itu kita yakini zat Allah itu ada, cuman zat Allah tidak kita lihat, ya, tidak bisa kita lihat. Kemudian Allah mengkabarkan kalau Allah itu nuzul, ya, melalui hadisnya yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya mengkabarkan Allah itu yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Maka ketika kita ditanya bagaimana cara Allah itu turun, maka kita katakan kita tidak akan tahu cara Allah turun kecuali kita harus tahu dulu zatnya Allah Subhanahu wa taala turun, ya. Maka ketika seperti ini, kewajiban kita hanya beriman saja, bahwasanya kita imani Allah punya sifat turun dan hakikat turun itu ada, cuman kita tidak tahu, ya, karena zatnya Allah saja kita tidak tahu. Maka kita simpel saja, kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari sifat tersebut. Wa qauluhu, dan ucapan wala ma'nan, dan tidak pula maknanya, la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu, ya, dhahiraha kama fa'alahu ahlu ta'wil. Kalimat Imam Ahmad mengimani tanpa makna, maksudnya kita tidak menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala makna yang menyelisihi zahirnya. Makna yang menyelisihi zahirnya ini maksud dari Imam Ahmad, ya. Bukan kok berarti ketika ditanya nuzul itu maknanya apa toh, wallahu a'lam, itu keliru, ya. Itu menetapkan tanpa makna, tapi tanpa makna yang dilakukan oleh kelompok yang satunya, yaitu Mufawwidhah. Kalau Mufawwidhah itu ditanya Allah punya sifat nuzul, punya sifat turun, iya. Makna turun apa? Enggak tahu. Maknanya turun itu enggak tahu, ya. Padahal secara bahasa jelas turun ya turun, ya, turun ya turun. Makna tangan apa? Tangan ya tangan, ya. Makna kaki apa? Kaki ya kaki. Makna wajah apa? Wajah ya wajah. Secara makna wajah paham, maklum. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa'u ma'lum, sebagaimana kita katakan al-wajhu ma'lum, al-yad ma'lum, an-nuzulu ma'lum, ya. Turun itu sudah difahami maknanya, tangan itu sudah difahami maknanya, wajah sudah dipahami maknanya, ya. Istiwa juga seperti itu, difahami maknanya. Secara makna nggak bingung kok. Kita diajak bicara sama orang makna tangan, ya sudah, kita bukan mungkin tangan ki apa toh, ya. Diajak bicara sama orang tentang sifat turun ki apa toh, ya. Kita nggak mungkin seperti itu, karena turun itu sesuatu yang dimaklumi, ya. Namanya turun
ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat ulu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul, turun, ya, yaitu sifat fi'liyah yang Allah akan lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena turun itu maknanya adalah dari atas ke bawah. Ya. Itu namanya turun, ya. Tapi jangan pernah dibayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunnya itu dari atas ke bawah seperti makhluk. Jangan. Cukup itu saja, makna turun itu ya turun dari atas ke bawah, sudah. Ya, cukup sampai di situ kita imani. Itu maknanya. Adapun makna yang dinafikan, diingkari oleh Imam Ahmad di sini adalah makna yang tidak sesuai atau menyelisihi zahirnya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til. Ya. Tidak sesuai dengan zahirnya itu bagaimana? Ketika orang-orang ahlu ta'til mengatakan turunnya Allah ini bukan kok Allah secara hakikat turun, tapi turunnya ini adalah yang turun rahmatnya. Ya. Karena mereka menganggap ini kalau kita tetapkan Allah turun berarti, ya, berarti Allah SWT serupa dengan makhluknya. Maka harus kita palingkan makna yang asalnya dari zahirnya kepada makna kias, ya, bahwasanya yang dimaksud oleh Allah SWT turun adalah rahmat Allah SWT, atau yang turun ini ampunan Allah SWT, ya, dan sebagaimananya, ya. Yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'wil, ya. Dan ini jelas tidak benar hal semacam ini. Maka sebagaimana akidahnya Imam Ahmad di dalam masalah sifat-sifat Allah SWT itu mengimani sifat-sifat Allah SWT dan membenarkannya, tidak kita membagaimanakan hakikatnya, artinya kita tidak dibebani untuk mengetahui bagaimana sifat tersebut, dan juga tidak boleh kita memberikan makna yang menyelisihi zahir dari makna asalnya. Walaysa muraduhu nafyul ma'na as-sahih al-muwafiq li zahiriha alladhi fassaraha bi salaf. Dan bukanlah yang diinginkan Imam Ahmad itu menafikan makna yang benar yang sesuai dengan zahirnya yang itu ditafsirkan oleh para salaf. Fa inna hadza thabitun, maka sesungguhnya ini adalah tetap. Wa yadullu ala hadza qauluhu wa la naruddu syai'an minha, dan ini menunjukkan dari perkataan Imam Ahmad tersebut bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Ahmad itu tanpa makna, itu maksudnya adalah makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Ini ditunjukkan dari perkataan Imam Ahmad wala naruddu syai'an minha, ya, dan kita juga tidak boleh menolak sedikit pun darinya. Berarti menunjukkan apa? Keyakinan Imam Ahmad rahimahullah taala menunjukkan bahwasanya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna, ya, sesuai dengan zahirnya, ya. Wala nasifuhu bima wasafa bi nafsihi wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syuni'at. Dan juga kata Imam Ahmad, kita tidak mensifati Allah dengan apa yang kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengannya dirinya sendiri, dan kita tidak menghilangkan satu pun sifat dari sifat-sifat yang ada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala li syana'atin syuni'at, dikarenakan kejelekan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah sifat tersebut. Ini sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ketika ada yang menyimpangkan makna nuzul misalnya, ya, menyimpangkan makna nuzul dengan makna rahmat, misalnya yang turun itu adalah rahmatnya Allah, atau ada yang mengartikan tangannya Allah itu maksudnya bukan tangan secara hakiki tapi itu adalah kekuatan. Maka ketika ada penyimpangan seperti ini, bukan berarti kemudian kita ngalah. Oh ya wis, serasa ditetapke Allah punya tangan wae. Nek ditetapke Allah punya tangan, engko malah akeh wong menyimpang, ya.
Malah akeh wong menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, ya wis. Berarti Allah nggak usah disifati tangan ini saja, nggak usah Allah disifati turun saja, nggak usah. Ya, ini nggak boleh. Walaupun ada orang-orang menyimpang dalam masalah penetapan sifat, ahlu sunnah justru harus kokoh, ya, harus tetap keyakinannya harus mantap, semakin kuat bahwasanya sifat ini benar-benar ada. Ya, sifat ini benar-benar ada. Justru dengan adanya penyimpangan tersebut semakin benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, maka kelak mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ini justru menjadi semakin kita yakin ketika ada kelompok yang menyimpang dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin. Bukan malah kok kita ngalah. Ya wis nek nu rasah disifati wae Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tertentu. Karena ini kalau kita tetapkan justru nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan, enggak. Ya, justru kita semakin kokohkan keyakinan kita bahwasanya yang benar di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menetapkan sesuai zahirnya, ya. Walaupun ada sebagian yang menyimpang dalam masalah itu, justru kita semakin kokoh dalam keimanan dan semakin mendakwahkan bahwasanya keimanan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah demikian. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dari sifat tersebut. Fa inna, nah di sini kemudian ketika Imam Ahmad rahimahullah taala menetapkan, ya, bahwasanya keimanan yang benar itu adalah dengan mengimani, membenarkan, kemudian mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sifati, ya. Kemudian kita tidak menafikan satu sifat pun karena penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang, dan kita tidak mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Hakikatnya ada tapi kita tidak mengetahuinya, maka disinilah sebagai bentuk syahidnya bahwasanya Imam Ahmad itu tidak menafikan makna zahirnya. Artinya yang dinafikan oleh Imam Ahmad rahimahullah itu adalah makna yang tidak sesuai atau yang menyelisihi zahir dari dalil tersebut, dari hadis tersebut. Dengan ucapan di sini fa inna nafyahu, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini, karena sesungguhnya penafian Imam Ahmad tersebut terhadap, ya, atau penafian Imam Ahmad li raddi syai'in minha, dalam rangka membantah, ya, sesuatu darinya, wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha, dan penafian Imam Ahmad terhadap ilmu tentang kaifiyah, ilmu hakikat dari sifat tersebut, bahwasanya Imam Ahmad itu menafikan hakikatnya, dalam artian menafikan pengetahuan untuk hakikat dari sifat tersebut, ya. Imam Ahmad juga menafikan dalam rangka untuk membantah, artinya menafikan bahwasanya tidak boleh sifat itu disifati dengan makna yang tidak sesuai, ya, dalam rangka membantah orang-orang ahlu ta'wil, ya. Maka ini menunjukkan apa? Dalilun ala ihbatil makna al-murad minha, menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad itu menetapkan sifat atau menetapkan makna yang sesuai, ya. Buktinya ketika ada ta'wil, Imam Ahmad bantah, ya. Ada orang yang mengartikan bahwasanya istiwa itu istaula, Imam Ahmad bantah. Ada yang mengatakan sifat kalam itu, ya, itu adalah sama dengan makhluk, dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Itu berarti kan menunjukkan orang itu berkeyakinan
kalamullah, kalau berkeyakinan kalamullah Al-Quran itu adalah makhluk, berarti sifat kalam Allah itu seperti makhluk. Imam Ahmad bantah itu, ya. Imam Ahmad bantah, ya. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya kaifiyah dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki itu kita tidak mengetahui hakikatnya. Berarti dari sini kesimpulannya bahwasanya Imam Ahmad ingin menetapkan satu makna yang sesuai, ya, dengan pendahulunya, yaitu para sahabat, ya, para tabi'in dan seterusnya, ya, yaitu makna yang sesuai, makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Makna sesuai dengan zahirnya. Karena ketika memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang sifat-sifatnya, ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah punya tangan misalnya, Allah punya wajah. Ini dalam Al-Qur'an ada. Allah beristiwa, ini dalam Al-Qur'an. Allah kabarkan langsung bahwasanya dirinya memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian dalam hadis, ya, di antaranya tadi tentang pengkhabaran Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam, ya. Maka ketika kabar ini turun kepada para sahabat, maka para sahabat diam. Para sahabat diam, ya. Artinya mereka menjalankan sesuai dengan zahirnya. Maka berarti ini menunjukkan kita tidak usah mengotak-atik tentang masalah sifat-sifat tersebut. Cukup kita imani bahwasanya itu sesuai dengan zahir ayat ataupun zahir hadis, ya. Yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kaifiyahnya, bagaimananya Allah melakukan sifat tersebut dan memiliki sifat tersebut, itu serahkan kepada Allah, ya. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik. Kemudian kandungan yang ketiga, wujubul iman bil Quran kullihi muhkamihi wa huwa tadha ma'nahu wa mutasyabihihi wa huwa ashkala ma'nahu fanaruddul mutasyabiha ila al-muhkami liyattadhiha ma'nahu fa in lam yattadhih wajib al-iman bihi lafdhan wa tafwidha ma'nahu ila Allah Ta'ala. Kandungan dari ucapan Imam Ahmad yang ketiga, yang terakhir di sini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wajibnya beriman dengan Al-Qur'an seluruhnya, baik yang muhkamnya, yang jelas, wa huwa, yaitu yang jelas maknanya. Ini yang muhkam, artinya jelas secara makna, ya. Seperti seorang membaca ayat tentang sholat, tentang saum, ini jelas, ya, jelas. Orang awam pun paham namanya sholat bagaimana, saum itu bagaimana. Ini secara makna jelas. Dan juga beriman, wajib beriman dengan ayat Al-Quran yang mutasyabihnya, yang tidak jelasnya. Dan kemarin telah dijelaskan mutasyabih ini secara nisbi bisa, secara hakiki bisa. Secara hakiki seperti mengetahui hakikat sifat Allah tadi. Ini mutasyabih hakiki, yaitu sesuatu yang tidak akan mungkin diketahui oleh makhluknya, ya, sifat tersebut hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Adapun nisbi, mutasyabih nisbi ini adalah kesamaran bagi sebagian orang, akan tapi tidak bagi sebagian yang lain, ya. Seperti orang awam nggak tahu tafsir tentang ayat ini, bagaimana penjelasannya misalnya. Maka yang mengetahui siapa? Para ulama, ya, para alim ulama, ustadz yang telah belajar. Ini tentunya mengetahui, ya. Ini namanya mutasyabih nisbi, dan ini semuanya harus kita imani, ya, nisbi tersebut, atau mutasyabih, baik yang hakiki maupun yang nisbi, semuanya harus diimani. Ini adalah sesuatu yang ashkala ma'nahu, yaitu sesuatu yang mungkin sulit untuk dicerna, ya, maknanya, ya, terutama bagi kalangan orang awam, ya. Fanarudul mutasyabih, maka caranya kita kembalikan mutasyabih tersebut kepada muhkamnya,
Ini kalau ada ayat yang mutasyabih, kemudian kembalikannya ke yang muhkamnya, ya, kepada muhkamnya. Ini nisbi, mutasyabih nisbi namanya. Kalau yang dimaksudkan di sini, ya. Karena terkadang mutasyabih, kalau mutasyabih hakiki nggak ada muhkamnya, karena yang muhkamnya itu penjelasannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti tadi, hakikat dari sifat itu mutasyabih hakiki dikarenakan tidak ada muhkamnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kalau mutasyabih nisbi ini ada muhkamnya. Baik muhkamnya itu dijelaskan ayat berikutnya atau ayat yang lain, ataupun diketahui tafsirnya oleh para ulama yang mereka dijuluki ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang dalam ilmunya, yang belajar tentang masalah ayat-ayat baik muhkam maupun mutasyabih. Contoh misalnya kita baca dalam surat Fawailul lil Musallin, ya, kita baca Fawailul lil Musallin. Ayat itu ini termasuk ayat mutasyabih kalau dibaca hanya sekian saja. Fawailul lil Musallin. Mutasyabihnya di mana? Orang akan memahami bahwasanya setiap orang yang sholat pasti celaka. Mau dia sholatnya benar atau salah, pasti celaka. Ini ayatnya berbicara secara umumnya demikian, ya. Ini difahami orang awam, ya. Pasti ketika kalimat fawailul lil musallin kemudian titik, ya, maka apa yang difahami dalam pikiran, yaitu ayat ini menjelaskan kecelakaan bagi orang yang sholat. Bagi orang sholat mau benar salah, mau khusyuk atau tidak, sesuai tuntunan atau tidak, pasti celaka, ya. Ini namanya mutasyabih, masih samar. Maka kemudian caranya bagaimana kalau seperti ini? Mosok orang Allah dalam ayat lain memerintahkan aqimis sholat, ya, untuk menegakkan sholat, tapi dalam ayat ini kok orang sholat celaka lah, bagaimana? Ini kan rancu, ya. Berarti ini mutasyabih, ya. Mutasyabih nisbi. Kalau orang nggak belajar, dia akan menganggap, wah, daripada celaka ya serasa sholat baik, ya. Maka kembalikan caranya, kembalikan kepada ayat yang muhkam, ayat yang menjelaskan, yang jelas. Yang jelas mana? Ayat setelahnya, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun alladzina hum yura'un, ya. Celakalah orang yang sholat. Siapa ternyata orang yang sholat? Tidak setiap orang sholat itu celaka, hanya orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Sering sholat keluar waktu, ya. Sering meninggalkan jamaah bagi yang laki-laki. Ini termasuk sahun, ya. Tidak tumakninah dalam sholatnya, terlalu cepat, ya. Ini sahun. Orang sholat tapi dia melalaikan sebagian dari apa yang menjadi rukun sholat tersebut, ya, atau kewajiban-kewajibannya, ya. Kemudian juga siapa yang celaka dalam sholatnya selain orang yang lalai? Orang yang riya dalam sholatnya, ya, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang, ya. Ini yang dimaksud orang yang sholat. Wa yamna'unal ma'un. Siapa lagi orang yang sholat yang celaka? Yang dia tidak mau meminjamkan barang-barang yang bermanfaat bagi saudaranya, ya. Padahal dia mampu untuk meminjamkan, ya, alat-alat kebutuhan keseharian rumah tangga, ya, kendaraan ataupun yang lainnya yang bermanfaat, ya. Ini walaupun orang sholat, tapi kalau sifatnya pelit, ini juga celaka, ya. Inilah yang dimaksud baru jelas ketika kita membaca ayat-ayat berikutnya. Kalau ayat fawailul lil musallin saja, celaka bagi orang-orang yang sholat, ini mesti mutasyabih. Muhkamnya dijelaskan dengan ayat setelahnya. Maka kata Syekh di sini, caranya kita kembalikan mutasyabih kepada ayat yang muhkamnya, agar supaya
jelas maknanya. Liyattadhiha ma'nahu, agar jelas, menjadi jelas maknanya, ya. Baik. Ya. Seperti ayat yang lainnya juga, ya, misalnya la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan sholat, jangan dekati sholat dalam keadaan kamu mabuk, ya. Ini kalau kita seseorang itu nggak memahami dengan ayat-ayat yang lainnya bahwasanya khamr itu diharamkan baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, maka kita akan memahami ayat tersebut la taqrabus sholata wa antum sukara, berarti orang oleh mendem nek sholat tok, ya. Nek pas sholat orang oleh mendem, ya. Tapi di luar sholat oleh, ya. Ini kalau seseorang memahami satu ayat ini saja, ya. Buktinya jangan kamu sholat ketika kamu dalam kondisi mabuk, ya. Nek wayai ameh sholat yo ora mendem sih, ya. Nek baru sholat lagi mendem, ya, lagi minum khamr. Ini menunjukkan ayat ini masih mutasyabih nisbi. Bagi sebagian orang nggak difahami ini. Tapi bagi para ulama yang sudah mempelajari Al-Quran, ya, maka akan tahu bahwa ayat ini dimaksudkan dengan ayat pengharaman khamr yang lainnya, ya. Baik, yang menunjukkan bahwasanya khamr itu sudah diharamkan bagaimanapun kondisinya. Baik. Maka dikembalikan ayat mutasyabih tersebut kepada ayat-ayat muhkam agar jelas maknanya. Maka apabila tidak jelas, artinya muhkamnya itu mutasyabihnya itu mutasyabih hakiki, artinya maka kewajibannya apa? Wajibal iman bihi lafdhan, maka wajib kita mengimaninya secara makna, secara lafaz, ya, artinya secara lafaz dan kandungan dari makna lafaz tersebut, dan menyerahkan hakikat dari makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mutasyabih hakiki tadi, ya. Artinya ketika kita mengimani tangan Allah Subhanahu wa taala, kita imani itu ayat mutasyabih, ya. Mutasyabih dalam artian hakikat maknanya, hakikat dari sifat tersebut kita tidak mengetahuinya. Itu mutasyabih hakiki. Tapi wajib kita imani secara lafaz dan zahir maknanya itu bagaimana, bahwasanya itu tangan adalah tangan, ya. Kita imani Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Baik. Adapun hakikatnya, maka itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih hakiki, ya. Sehingga kita tidak mengetahui hakikat dari tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuknya dan bagaimana hakikatnya itu tidak kita ketahui. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membawakan perkataan ulama yang kedua pada poin yang keempat, ya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Di sini saya bacakan sesuai dengan teks kalimatnya, ya. Walaupun yang lebih tepatnya rahimahullah taala. Baik. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ini adalah guru dari Imam Ahmad langsung, ya, guru dari Imam Ahmad. Dan di sini dibawakan ucapan dua imam ini dikarenakan kedua imam ini memiliki akidah yang sama, dan ini sebagai perwakilan bagi
seluruh para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, dan inilah yang paling masyhur dikarenakan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Dari keempat imam ini kalau kita teliti, yang paling masyhur adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala, kemudian Imam Ahmad, ya. Baik. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan prinsip beliau terhadap hadis-hadis sifat, kami beriman atau aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang datang darinya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa-apa yang datang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang bagaimana prinsip beliau terhadap nas-nas, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan bahwasanya beliau prinsipnya adalah beriman dengan Allah dan dengan apa yang datang darinya, yaitu yang datang dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah datang secara zahirnya dan tidak menjelaskan, berarti disitulah memang keinginan Allah untuk difahami secara zahirnya. Ya. Demikian juga beliau rahimahullah beriman dengan Rasulullah SAW dan dengan apa yang datang dengannya Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini dinukil dalam kitab Ar-Risalah Al-Madaniyah, ya. Baik, kemudian dijelaskan di sini perkataan Imam Syafi'i atau kandungan dari ucapan Imam Syafi'i tersebut, ma tadammanahu kalamul Imam Asy-Syafi'i. Tadammana kalamul Imam Asy-Syafi'i ma ya'ti. Kandungan apa yang terkandung dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama, al-imanu bima ja'a 'anillahi ta'ala fi kitabih al-mubin ala ma aradahu Allah min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Beriman dengan apa yang datang dengannya Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala harus diimani, yang datang dalam kitab Al-Qur'an, ya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, min ghairi ziyadatin, tanpa menambahi dan tanpa mengurangi dan tanpa merubah-rubahnya, ya. Ini cara di dalam kita atau prinsip dalam kita mengimani apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bima jaa bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Sama, yaitu beriman dengan apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahi, tanpa mengurangi dan tanpa merubahnya, ya. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW itu menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Maka apa yang memang diinginkan oleh Rasulullah, demikianlah yang diinginkan oleh Allah SWT. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kemudian Rasulullah tidak menjelaskan secara detailnya, maka itulah memang yang diinginkan oleh Rasulullah untuk mengimani secara lafaz dan maknanya saja, ya, sesuai dengan zahir maknanya, ya. Kalau seandainya nuzul itu artinya adalah rahmat Allah, itu sudah pasti dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan kalau seandainya nuzul itu diartikan rahmat atau ampunan, maka nggak ada istimewanya hadis tersebut diucapkan. Karena para sahabat pun paham kalau Allah itu punya rahmat, punya ampunan, ya. Allah punya rahmat, punya ampunan. Untuk apa dikatakan rahmat dan ampunan dengan lafaz nuzul?
dengan kalimat turun, ya, dan disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna, Rabb kami atau Rabb kita turun, ya. Padahal dalam ayat-ayat lain, dalam hadis-hadis lain, ya, itu juga dijelaskan tentang rahmat sendiri. Kenapa harus dibedakan? Berarti menunjukkan ketika disebutkan sendirian seperti itu, ini menunjukkan keistimewaan dan benar-benar secara hakiki Allah Subhanahu wa taala itu turun. Ya. Bukan rahmatnya, bukan ampunannya yang dimaksud dengan kalimat turun tersebut, ya. Baik. Karena kalaupun tidak sepertiga, rahmat Allah tetap turun, tetap ada di muka bumi ini, ya. Ampunan Allah juga ada bagi orang-orang yang bertobat. Gak usah nunggu sepertiga, ya. Gak usah nunggu sepertiga. Rahmat Allah itu akan ada, ya. Alam semesta ini ada kan juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa teratur, bisa semuanya dapat rizki, ya. Itu semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman diberikan pertolongan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti ketika disebutkan sendiri bahwasanya Allah itu turun di sepertiga malam, itu menunjukkan benar-benar hakiki Allah itu turun di sepertiga malam, ya. Kalau hanya sekedar rahmat, maka gak usah nunggu sepertiga malam, ya. Kalau hanya sekedar istilahnya dimaknai ampunan, gak usah nunggu sepertiga malam, ya. Kita berdoa, ya, zikir, minta ampunan, istighfar, ya, dimanapun kita berada, itu insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Turun ampunan Allah SWT, ya. Tapi makna nuzul yang disebutkan dalam hadis tersebut ini benar-benar untuk menunjukkan agar hambanya itu benar-benar semakin mengagungkan Allah SWT dan semakin berharap, ya, besar kepada Allah SWT, ya, karena dia akan yakin bahwasanya Allah itu turun di sepertiga malam dan dia akan pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, karena waktu itu istimewa, ya. Di waktu di sepertiga itu istimewa. Baik. Wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamthil li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima ja'a 'anillahi wa rasulihi ala muradillahi wa rasulihi fa inna ahli ta'wil naqasu wa ahli tamthil zadu. Dan pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tersebut terdapat bantahan kepada ahlu ta'wil dan ahlu tamthil, yaitu orang-orang yang merubah makna dari zahirnya, ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga bantahan kepada ahlu tamthil yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena kedua kelompok tersebut masing-masingnya tidak beriman pada hakikatnya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka gak imani sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Karena ahlu ta'wil itu naqasu, mereka mengurangi. Dengan mentakwil berarti mereka mengurangi. Allah inginkan itu secara zahirnya, hakikatnya seperti itu, mereka gak mau, ya. Mereka nggak mau. Wah, ini maknanya adalah kekuatan. Tangan ini adalah kekuatan, ya. Jangan diartikan tangan. Jangan diartikan Allah itu bisa mencintai, ya. Termasuk mahabbah, sifat Allah mahabbah, mencintai, ya. Bahwasanya Allah punya sifat mencintai. Ini ahlu takwil itu nggak mau menetapkan Allah bisa mencintai. Kalau Allah bisa mencintai berarti Allah mainnya perasaan seperti makhluk. Akhirnya mereka katakan apa? Ketika ada ayat ataupun hadis bahwasanya Allah mencintai orang-orang beriman, Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh, ini maksudnya Allah memberikan pahala. Bukan kok Allah memiliki rasa cinta, bukan. Tapi Allah memiliki kehendak untuk memberikan pahala. Ini kan takwil namanya,
Ya, ini namanya ta'wil, menyimpangkan makna zahirnya kepada makna yang lain. Dan ini mengurangi, ya, mengurangi Allah inginnya ini kok dimaksudkan ini, ya. Maka ini mengurangi. Wa ahlu tamtsil zadu, dan orang-orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya, mereka menambah-nambahi, ya, menambah-nambahi. Oh, berarti sifat Allah itu seperti ini ya, kayak makhluk ini, ya, tambah-tambahin, ya. Atau bisa jadi sebaliknya, ahlu tamtsil itu mengurangi dari sisi ketika dia memisalkan sifat Allah dengan makhluknya, berarti dia mengurangi hak Allah. Hak Allah yang maha sempurna dikurangi dengan dimisalkan dengan makhluk yang maha kurang, ya, yang serba kekurangan, ya. Maka berarti mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam poin kelima, wa ala hadza daraja salaf wa aimmatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafaquna ala al-iqrar wal imrar wal itsbat lima warada min as-sifati fi kitabillah wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Dan oleh sebab ini para salaf pendahulu kita dan juga ulama-ulama setelahnya itu mereka berjalan seluruhnya berjalan di atas manhaj ini, keyakinan ini di dalam masalah sifat, yaitu iman membenarkan, ya, sesuai dengan zahirnya, ya. Muttafaquna 'alal iqrar, yang mereka sepakat di dalam menetapkan dan membiarkan ayat-ayat sifat tersebut dan menetapkannya sesuai dengan apa yang ada, ya, sesuai dengan apa yang ada dari sifat-sifat, baik itu yang terdapat dalam kitabullah Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tanpa ta'arrud, tidak mempertentangkan, ya, dalam rangka mencari takwilnya, ya. Jadi takwil itu muncul, penyimpangan dalam masalah makna itu akan muncul ketika seseorang memikirkan bahwasanya sifat Allah ini sama dengan makhluknya, ya. Ini muncul demikian, ya. Jadi ketika seorang tidak terima dengan makna sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan zahirnya, dia pasti pertama kali dia akan berpikir, kalau saya tetapkan Allah punya ini, Allah bersifat ini, padahal ini namanya sama dengan sifat-sifat makhluk, ya. Maka kalau saya tetapkan berarti akan sama dengan makhluk, ya. Akhirnya, wah, berarti ini harus dirubah maknanya. Artinya maknanya bukan hakikatnya sedemikian, ya. Akhirnya disimpangkan, makna turun menjadi makna rahmat, makna tangan menjadi makna kekuasaan, ya, seperti itu. Makna mencintai berarti makna memberikan, menginginkan pahala, ya, ingin memberikan pahala, itu makna Allah mencintai, ya. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena dia memikirkan terlebih dahulu bahwasanya sifat-sifat yang Allah miliki tersebut itu sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Padahal Ahlussunnah tidak demikian, ya. Ahlussunnah wal Jamaah membiarkan apa adanya dalam masalah sifat-sifat tersebut sesuai dengan zahirnya. Imani, ya, dan benarkan itu sesuai dengan zahirnya, baik lafadznya maupun maknanya demikian, ya, tanpa harus mempertentangkan. Gak usah memikirkan apakah ini hakikatnya nanti sama dengan makhluknya atau bagaimana. Itu tidak usah kita pikirkan, dan jelas gak mungkin sama, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambunya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa sedikit pun dengan sesuatu pun, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, tapi penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya, karena Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Kemudian dijelaskan sedikit di sini thariqus salaf alladzi darraju alaihi fi sifat, yaitu cara
para pendahulu yaitu para salaf yang mereka berjalan di atasnya dalam masalah sifat-sifat, ya, alladzi daraja alaihi salaf fi sifat wa huwa al-iqrar. Yang ditempuh oleh para salaf di dalam masalah menghadapi nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT, yaitu al-iqrar, yaitu menetapkan, wal itsbat, ya, ini hampir sama, mutaradif, yaitu kalimat yang sama, hampir sama maknanya. Al-iqrar wal itsbat, yaitu menetapkan. Lima warada min sifatillah, dari apa-apa yang ada atau yang datang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada dalam kitabullah Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih alaihi salatu wasallam, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tanpa mempertentangkan dalam rangka mencari-cari takwilnya, bima la yattafiqu ma'a muradillahi wa rasulihi, dengan apa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya para salaf pendahulu kita itu dari golongan yang pertama para sahabat, yang mana mereka adalah generasi utama karena pertama kali Al-Quran itu turun kepada mereka, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT itu turun kepada mereka. Lalu kita lihat bagaimana mereka mensikapi ayat-ayat ataupun hadis-hadis tersebut. Mereka diam, menetapkan, mengimani, ya. Mereka enggak mempertentangkan. Mereka ketika dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah, ya, di atas tangan-tangan mereka. Kemudian Allah ketika berfirman, ya iblis, lima mana'a antasjuda, lima mana'ta antasjuda bima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud terhadap Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya. Para sahabat enggak mempertentangkan makna tersebut, mengimani. Mereka enggak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok Allah punya tangan, enggak cocok, ya. Kita juga punya tangan, masalahnya nanti Allah sama dengan kita. Enggak. Para sahabat diam, enggak ada satu riwayat pun yang mereka protes terhadap ayat-ayat sifat, ya. Mereka imani karena mereka faham, ya. Hati mereka selamat, pikiran mereka selamat dari berkhayal, ya, mengkhayalkan Allah serupa dengan makhluknya. Enggak sebagaimana generasi akhir zaman. Generasi akhir zaman banyak rewelnya, ya. Sudah dikasih contoh generasi pendahulunya itu seperti itu di dalam mengimani ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, kok datang generasi belakangan rewel. Langko nek ngene piye, ya. Kok repot, ya. Padahal para sahabat tidak dibikin repot dengan ayat-ayat sifat. Justru semakin bertambah keimanannya, ya. Maka generasi para salaf itu, sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, itu mereka mengikrarkan, ya, menetapkan wal imrar, dan juga membiarkan ayat-ayat sifat tersebut dengan cara diimani sesuai dengan zahirnya, tidak perlu dipertentangkan, ya. Karena kalau dipertentangkan, dipertanyakan sifat Allah sedemikian, sifat Allah sama dengan makhluknya dan lain sebagainya, itu berarti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini dulu, insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab tentang targhib fi sunnah wa tahdhir minal bid'ah, yaitu motivasi untuk berpegang teguh dengan sunnah dan tahdzir, peringatan terhadap bid'ah. Dan ini juga ada perkataan-perkataan para ulama, dan ini dibawakan karena termasuk kebid'ahan itu adalah menyimpangkan makna zahir dari nas-nas sifat,
tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ini termasuk kebid'ahan yang harus dihindari. Allah a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, saya ingin menasihatkan sedikit tentang perkataan ulama yang kemarin saya dengarkan melalui atau saya lihat di video, bahwasanya dalam thalabul ilmi, ya, kita ini pasti punya ujian, dan ujian terberat thalabul ilmi adalah tidak faham. Ya, tidak faham. Itu ujian terberat di dalam thalabul ilmi. Karena dengan ketidakfahaman itu seseorang biasanya akan futur, tidak mau ngaji lagi. Maka nasihat ulama tersebut, dan ini saya lihat tidak hanya satu ulama yang menasihatkan ini, banyak ulama yang menasihatkan ini, yaitu apa? Faham tidak faham. Seseorang ketika dia sudah menapaki jalan thalabul ilmi, jalan belajar, ngaji, maka datang, ya, faham nggak faham datang, itu nggak akan rugi, ya, karena bisa jadi satu saat di pengajian berikutnya dia baru dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemahaman tersebut. Dan ini benar terbukti. Makanya orang yang nyantri, ya, orang yang nyantri kebanyakan dia akan paham, berhasil di dalam thalabul ilmi. Berbeda dengan orang yang ngaji di luar, ya. Kenapa? Jangan bayangkan orang nyantri itu kalau sudah mondok kemudian langsung paham pelajaran semuanya, enggak. Kenapa mereka bisa berhasil, ya, di dalam nyantrinya tersebut, ngajinya di pondok pesantren? Bukan berarti dia tidak ada kendala ketidakfahaman, ada, ya. Tapi karena kenapa? Karena mereka dipaksa, ya, untuk datang terus ke majelis, karena itu sudah merupakan peraturan. Paham gak paham harus datang ke halaqah pengajian di kelasnya, datang ke kelas, dijelaskan lagi, dijelaskan lagi, jelaskan, akhirnya paham. Beda kalau orang ngaji di luar, ya, biasanya kalau nggak paham apa yang terjadi? Aku mau mentok ngaji guys, daripada ora paham serasa ngaji wae, ya. Biasanya seperti itu, ya. Karena nggak ada yang memaksa dia, nggak ada kewajiban. Tapi kalau di pondok pesantren kan wajib, ya. Karena ini pun saya sendiri mengalami, ya. Di awal-awal nggak paham, ya. Tapi karena itu aturan pondok pesantren, sekolahan, ya sudah harus masuk terus sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pemahaman. Demikian juga ketika kita ngaji, ya, apalagi materinya penting, ujiannya akan semakin berat. Ujiannya akan semakin berat, ya. Karena syaitan itu nggak mau kita itu semakin pandai, semakin bagus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau, ya. Makanya ilmu yang paling penting itu akan diberikan was-was oleh syaitan. Kamu nggak paham, daripada nggak paham wis ora usah teko ngaji wae. Ya rugi, entek wektune ngopo wae tengok-tengok ning kono sak jam ora paham-paham, ya. Wis mending ngaji liyane wae, ngaji daurah-daurah kae kan penak, ya. Utawa ngaji sing guyon-guyon kae kan iso cengengesan, ya. Daripada ngaji-ngaji ini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama sifat-sifat, terus manfaatnya sebenarnya jenuh, ya. Padahal ini ilmu yang paling utama, ya. Paling utama. Kesempurnaan ibadah seseorang ditentukan sejauh mana dia bisa memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu nasihat dari para ulama hendaknya kita perhatikan bahwasanya ketika kita ngaji, apalagi kajian rutin itu yang mengokohkan ilmu kita, maka hendaknya kita lebih semangat dan paham gak paham hadir, ya. Usahakan hadir. Kalau itu memang kajian rutin kita, paham gak paham kita hadir, dan itu sudah mendapatkan keutamaan tersendiri, ya. Kemudian nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti suatu saat akan membukakan pemahaman kita, insyaallah taala. Dan jangan lupa
usaha kita yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.